Apa itu atom-atom donor? Atom-atom yang elektron valensi terluarnya berjumlah 5 atau disebut pentavalen. Kenapa disebut atom donor? Atom tersebut harus mendonorkan satu elektronnya supaya menjadi 4 atau stabil. Karena di doping atom ini maka menjadi semikonduktor intrinsik tipe N. Diode pertemuan PN. Dari gambar ini terlihat hasil dari doping atom akseptor dan doping atom donor. Sehingga tipe N dan tipe N. Tipe P dan tipe N setelah dibungkus dan disatukan dan diberi logam dan kawat menghasilkan gambar seperti bawah ini. Mengapa tipe P dikatakan anode? Karena tipe P kekurangan elektron. Mengapa tipe N dikatakan katode? Karena tipe N kelebihan elektron. Slide selanjutnya. Pertemuan PN terbuka. Atom-atom yang mengandung Hall pada gambar di sebelah kiri dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kekurangan elektron. Dan atom-atom yang kelebihan elektron disebut sebagai ion positif. Dan pada gambar sebelah kanan, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, merupakan tipe P, dan ion-ion donor merupakan ion positif yang merupakan tipe N. Pada lapisan kosong di bidang pertemuan, di pertengahan bidang kosong tersebut ada elektron negatif di sebelah kiri, ada elektron positif di sebelah kanan. Slide selanjutnya. Pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan. Saat P dan dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi Hall ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi kombinasi atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hall lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau disebut juga depletion region. Pada tegangan penghalang, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor atau positif, dan lenyapnya Hall meninggalkan ion akseptor atau negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PNI terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju, atau dikatakan juga dengan forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD dan VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO kurang VD. Daerah pengosongan
menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hall versi P atau disebut pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N atau disebut pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus di elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau disebut reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Pada lapisan pengosong akan melebar, itu karena pada pergerakan P dan N. Potensial penghalang menjadi PO ditambah PD. Tidak ada arus lewat pada bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termalnya dapat menyebabkan terjadi generation, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah P. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadapnya, adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode dan anode, dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat minus 8 sampai dengan 10 pangkat minus 14 ampere. Oke, termistor adalah alat atau komponen atau sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu. Ini contohnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang SCR atau Silicon Control Rectifier. SCR adalah singkatan dari Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang mempunyai fungsi sebagai pengendali SCR atau thyristor. Masih termasuk keluarga semikonduktor dengan karakteristik yang serupa dengan tabung teatron. Logo pada skema elektronik SCR seperti ini bisa dilihat. Guna SCR adalah 1. Sebagai rangkaian saklar atau switch control, 2. Sebagai rangkaian pengendali atau remote control, 3. Sebagai diagram dan skema SCR. Ini bisa lihat di gambar. Ini saya akan menjelaskan tentang IC atau integrated circuit. Pertama, sirkuit terpadu atau dalam bahasa Inggris integrated circuit atau IC adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. IC mempunyai ukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali dan digunakan pada alat elektronik seperti telepon, kalkulator, ponsel, dan radio.